Oke, assalamualaikum. Di konten ini gue mau ngebahas rumor Persija Jakarta. Jadi ini lagi seru-serunya. Gue udah bilang kemarin, gue bilang nanti mulai ke depannya ini bakal banyak banget rumor-rumor yang beredar. Dan namanya sebatas rumor, bisa bener bisa enggak. Jadi kalian nikmatin aja, nikmatin si rumor itu. Nggak harus apa yang gue sampaikan itu menjadi suatu kebenaran. Tapi gue akan mensortir kira-kira rumor yang masuk akal yang mana, rumor yang cuman iseng-isengan orang gitu, yang mana gue akan coba sortir. Nah di sini gue ada dua pemain yang menurut gue ini cukup menarik, pemain ini buat dibahas. Terus ada juga pemain-pemain kita yang nanti balik dari masa peminjamannya. Pokoknya ada beberapa hal yang akan gue sampaikan. Jadi gue mau langsung aja. Yang pertama itu namanya gue juga baru post ya di IG gue juga baru post. Namanya Stjepan Plazonja. Gue nggak tahu cara penyebutannya kayak gimana. Ini orang Kroasia. Mungkin ada sebutan lain untuk nama dia karena agak susah banget nama ini. Oke, sekarang dia main di mana? Dia main di Liga Singapura. Gue bacain profil singkatnya dulu dah tentang dia. Nama lengkapnya Stjepan Plazonja, umurnya masih 27 tahun, umur yang di usia emas buat dia. Posisinya sayap kiri. Terus dia sekarang main nama klubnya Hougang United dan nomor punggungnya 9. Dia orang Kroasia, nomor 9 sama kayak Super Marko Simic. Jadi ini bisa menggantikan si Super Simic gitu. Tapi posisi dia nggak sama. Dia posisinya di sayap kiri. Oke, sayap kiri. Tapi kalau gue ngeliat dari statistiknya agak lain ini orang. Ini gue bacain dulu statistiknya. Nanti karir klub dia. Jadi dia main 27 game di musim kemarin. Total dia ngegolin 14 gol, 10 assist, banyak banget. Jadi kalau gue lihat ya, kayaknya dia tipe sayap yang nusuk-nusuk ke dalam gitu. Atau dia kan tinggi banget deh. Tingginya itu 192 atau 195 gitu. Simic itu kan 185 sampai 190 kalau nggak salah ya. Jadi ini orang lebih tinggi dari Simic. Terus dia kayaknya bisa manfaatin umpan-umpan dari corner gitu. Kayak banyak golnya dari situ. Gue nggak tahu di Liga Singapura, gue nggak pernah pengen nonton juga itu liga. Nah, 27 game, 14 gol, 10 assist, menit bermain juga banyak banget berarti 27 game itu. Kartu kuning 6, kartu merahnya 0. Nah, statistik ini cukup bagus buat gue, tapi gue nggak tahu sekompetitif apa Liga Singapura gitu. Takutnya di Singapurnya ya oke, statistiknya bagus gitu, tapi kan mainnya di Liga Singapura. Takutnya kalau di Liga Indonesia nggak sebagus ini. Tapi enggak, ini pemain uniknya ada fakta menarik tentang dia. Fakta menariknya ini sayap kiri yang cepat banget, bahkan kecepatannya itu dicatat ya secara resmi 36,90. Ini kecepatan yang sama Gareth Bale, bahkan di atasnya Kylian Mbappe. Gila ini orang berarti kencang banget gitu. Gue atas stabil nih kayak apa kan. Mbappe kan kencang tapi stabil ya. Nah dia kencangnya lebih, stabilnya gue nggak tahu seperti apa. Nah ini orang pernah beberapa kali main di Slovenia, di Liga Slovenia, di FC Koper, terus main di Kroasia juga, Kustosija nama klubnya. Terus di Liga Rumania banyak banget klubnya, gue ngeliat catatannya. Baru musim kemarin dia main di Liga Singapura. Oke. Terus semua udah tahu kalau pemain Persija yang dilepas banyak banget. Ada beberapa yang akan gue sebutin: Simic, Kudela, Gayos, Bueno, Andrade, Abimanyu, Ferrari, Reski Fandi, Firza Andika, Yardi Sofyan, Akbar. Jadi ini pembuktian dari manajemen kalau emang kita mau bebenah gitu. Gue udah ngeliat sih secercah harapan dari manajemen kalau misalkan kan kita minta, ayo dong, lo serius dong, lo bebenah dong. Nah ini mungkin pembuktiannya dari dia dengan ngebuang banyak pemain, ngedatangin pelatih baru, dan ada beberapa pemain yang pasti akan bergabung untuk ngegantiin yang lama. Dan gue pastikan harus pemain itu diwajibkan lebih bagus daripada pemain sebelumnya. Jangan sampai pemain yang sekarang lebih bapuk daripada pemain sebelumnya. Tapi gue ngelihat poin positifnya adalah ini pembuktian dari manajemen kalau dia serius untuk berbenah. Entah hasilnya seperti apa, ya namanya kita supporter, kita harus tetap support. Tapi gue ngelihat kalau ya dia juga nggak pengen posisinya kayak musim kemarin lagi gitu. Pasti dia juga manajemen pengen lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Oke. Terus pemain yang balik siapa aja? Ada Rico Simanjuntak, ada Nico, ada Amar Fazila, Sandi Samosir, terus ada Fafa Seva, Alwi Fadila, Adre, ada Dia Syahid. Jadi gue untuk Rico khusus ya, gue nggak tahu ya. Dia kan emang di PSS Sleman cuma peminjaman, terus Sleman juga degradasi juga, nggak mungkin dia stay di situ. Dia pasti balik ke Persija karena masih punyanya Persija. Nah main lagi di Persija musim depan apa enggak? Gue jujur nggak tahu. Karena gue dengar selentingan kalau Rico itu nggak masuk ke proyek untuk Persija musim depan gitu. Kayaknya Rico atau dilepas atau dipinjemin lagi atau kayak gimana?
Gue nggak tahu, tapi gue ngedengar selentingan kalau Rico nggak bertahan. Tapi gue berharap kalau dia bertahan di Persija. Karena gue pertandingan terakhir lawan Sleman aja, lu tau sendiri, lu nonton kan, itu gila banget si Rico mainnya. Jadi dia masih bisa dan dia masih belum habis dan dia masih layak untuk bermain di Persija. Kalau menurut gue masih berharap banget kalau Rico Simanjuntak main di Persija Jakarta. Terus Souza, ini bukti Pak manajemen kalau dia mau bebenah. Souza ini didatengin pelatih Mauricio Souza. Gue awalnya juga nggak menyangka kalau dia nggak akan datang. Ternyata catatannya juga ya nggak buruk-buruk amat. Dia pernah ngelatih Madura di musim sebelumnya, masuk 4 besar dan Championship Series waktu itu kalau kalian ingat, dan dia bisa masuk ke sana. Rekornya juga bagus di sana. Dia 13 kali menang dari beberapa game. Dia 13 kali menang, 9 kali seri, dan 8 kali kalah gitu. Jadi lumayan lah, bisa 4 besar, baru ngelatih sekali di Indonesia, bisa masuk ke urutan 4 besar. Bagi gue oke banget si pelatih ini. Terus akhirnya dia balik ke negaranya, dia balik ke Brazil, dia ngelatih Serie C di Brazil. Nggak bagus sayangnya, rekornya di sana dia nggak bagus karena klub yang gue lihat juga bukan klub yang hebat gitu. Ini klub juga klub kacangan gitu. Jadi susah juga seorang pelatih kalau dia mau ngelatih, ternyata klubnya pemainnya juga nggak support dia untuk nerapin strateginya dia gitu. Jadi nggak bisa disalahkan. Sama halnya kayak gue nilai si Thomas Doll kemarin tuh di musim keduanya nggak bisa disalahin karena materi pemain yang dia minta ternyata nggak sebagus di musim pertama. Jadi musim pertamanya dia kan hampir juara gitu. Di musim keduanya kita carut marut agak pusing. Ya kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke si pelatih semata dengan kekalahan demi kekalahan yang didapat oleh Persija Jakarta gitu. Oke, sekarang rumor lainnya ini dari sisi back, namanya adalah Kleberson. Ini rumor ya, jadi lu mesti bedain gitu. Rumor tuh bukan kepastian gitu. Namanya rumor ya rumor aja gitu. Ada orang yang iseng yang ngangkat. Bahkan gue mungkin ya, gue dapat satu pemain yang gue rasa akan rame, tiba-tiba gue ambil, gue post, jebret jadi rumor. Bisa jadi rame gitu, bisa jadi gitu. Jadi ada 1-2 orang yang selama ini dipercaya kalau dia selalu akurat, nah dia bikin rumor bisa jadi kayak gitu. Tapi lagi-lagi kan gue bilang, gue tadi mengkerucutkan dari sekian banyak, ada sekitar 8 atau 9 pemain yang urutan list kalau dia akan masuk Persija. Tapi bagi gue nggak masuk di akal beberapa. Nah 2 ini agak sedikit masuk di akal gitu. Nah si Kleberson kenapa masuk di akal? Karena dia yang pertama dia bagus banget back, terus dia kapten di PSS Sleman dan dia juga timnya degradasi. PSS Sleman dan Persija hubungannya bagus banget, erat banget, akrab banget. Jadi bisa jadi dia kayak Rico kemarin kita tolongin, bisa jadi Kleberson juga dikekitain karena dia nggak mungkin mau main di Serie B kan, di Liga 2 maksud gue. Agak masuk di akal, makanya gue bahas gitu. Posisinya back tengah nomor 4, umurnya masih 32 tahun ya, 32 oke lah. Tingginya 185, main 32 kali, gol 3, assist 1. Terus kartu kuning 1, kartu merah 0. Ini cukup bersih dia orang, gue lihat ya. Clean sheetnya 6 game. Jadi pemain yang cukup bersih, cukup profesional. Gue rasa dengan tinggi badan 185, duet dengan Rizky Ridho kayaknya cocok banget. Dan gue berharap sih, ini kan pelatih di Brazil juga, Gustavo ada, Eduardo ada, terus yang dari Eropa juga ada, nanti si inian yang tadi gue sebutin tuh namanya yang susah. Terus dari Jepang, ya boleh lah ada Brazil lagi nih, di depan satu Brazil, kiper Brazil, back Brazil. Jadi komunikasinya dia bagus. Kalau Ridho kan jago, dia bisa nyatu aja sama siapapun gitu. Jadi sementara itu untuk apa rumor-rumornya nanti gue akan gali lagi yang menurut gue menarik. Nanti gue akan bikin konten yang berikutnya. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.